Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ayuni Angelika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 2111100002960 dari kelas MF. Kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis yang diampu oleh Bapak Dwi Agung Nugroho Arianto, SEMM. Yang pertama, saya akan membahas materi yaitu hak dan kewajiban mahasiswa. Definisi hak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Menurut Profesor Dr. Nagoro, hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Definisi kewajiban. Kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban merupakan sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan kepada pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Perbedaan hak dan kewajiban. Dari pengertiannya dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban didapatkan dengan cara yang berbeda. Waktu itu mendapatkan hak dan kewajiban pun tidaklah sama. Hak didapatkan sejak lahir hingga akhir hidup, sedangkan kewajiban alasannya kita dapatkan setelah memiliki tugas dan jenjang tertentu. Definisi mahasiswa. Pengertian mahasiswa ditinjau dari sudut terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maha merupakan sebutan bagi sesuatu yang tidak terputus dan terus-menerus. Sementara pengertian siswa merujuk pada sebutan bagi penuntut ilmu. Mahasiswa dapat diartikan sebagai penuntut ilmu serta terus-menerus dan tidak pernah terputus, tidak terhenti, atau dengan kata lain terus-menerus menuntut ilmu dan tidak henti-hentinya menuntut ilmu. Hak mahasiswa berdasarkan pasal 109 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan atau tinggi mahasiswa mempunyai hak, yaitu yang pertama, menggunakan kebebasan akademik serta bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan sosial yang berlaku. Yang kedua, memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas pelayanan perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran. Yang keempat, mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
Yang kelima, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. Yang keenam, menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang ketujuh, memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, manfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat. Yang kesembilan, pindah perguruan tinggi lain atau program studi lain bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki. Dan bila mana dan perguruan tinggi program yang bersangkutan memungkinkan. Ke-10, ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi yang bersangkutan. Ke-11, memperoleh pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Selanjutnya, yaitu kewajiban mahasiswa dalam membangun menurut pasal 110 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, yaitu yang pertama, mematuhi semua peraturan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang ketiga, ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, menghargai dan pengetahuan teknologi dan atau kesenian. Yang kelima, menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Materi yang kedua yaitu perilaku etis dan tidak etis. Pengertian perilaku etis yaitu perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Perilaku etis juga merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Indikator perilaku etis. Yang pertama, memahami dan mengalihkan perilaku sesuai dengan kode etik, yaitu mengikuti kode etik profesi, jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya, dan memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik. Yang kedua, melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan, yaitu melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat, jujur
dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, bertindak berdasarkan nilai dan norma meskipun sulit untuk melakukan itu, yaitu secara terbuka mengakui setelah melakukan kesalahan terus terang dalam segala hal. Yang keempat, bertindak berdasarkan nilai dan norma walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar, yaitu mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan. Bersedia untuk mengambil keputusan atau produk atau jasa karena praktik bisnis atau kinerja yang tidak etis, menentang orang-orang yang mempunyai kekuasaan demi menegakkan nilai atau value atau norma. Faktor yang mempengaruhi perilaku etis. Yang pertama yaitu keakuran, merupakan kemampuan seseorang untuk memiliki hubungan baik orang lain. Yang kedua, kesungguhan, merupakan jumlah tujuan yang menjadi fokus seseorang. Yang ketiga, emosionalitas negatif, merupakan individu dengan emosional yang negatif yang rentan santai dan percaya diri. Yang keempat, ekstroversi, yaitu level kenyamanan seseorang terhadap hubungan. Individu introvert, mudah bergaul, jarang berbicara, serta kurang terbuka terhadap hubungan baru. Individu yang ekstrovert secara umum memiliki kinerja lebih tinggi dibanding introvert. Yang kelima, keterbukaan, merupakan keakuan, keyakinan, dan lingkup minat seseorang. Pengertian perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Indikator perilaku tidak etis. Yang pertama, perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi. Yang kedua, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi. Yang keempat, perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Faktor yang mempengaruhi perilaku tidak etis. Yang pertama, standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungannya sendiri. Materi ketiga yaitu etika pergaulan. Pengertian etika. Etika adalah penilaian baik buruknya perilaku manusia sebagai manusia, termasuk sebagai manusia yang berorganisasi. Etika berbeda dengan etiket. Etiket mencakup sopan santun saja. Etika tentang apa yang normatif, yaitu bagaimana seharusnya kita hidup dan berperilaku. Etika bertanya tentang baik buruk, benar atau salah, fair tak fair, adil tak adil, peduli tak peduli, bertanggung jawab tak bertanggung jawab. Etika bicara tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menentukan baik buruknya perilaku manusia, juga dalam konteks berorganisasi. Macam-macam etika berdasarkan jenisnya. Yang pertama, etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan
dan menetapkan perilaku, perbuatan, sikap ideal dan seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup ini. Yang kedua, etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu kejar di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Macam-macam etika berdasarkan cakupannya. Yang pertama, etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Yang kedua, etika umum, yaitu jenis etika yang berkaitan dengan situasi atau kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Macam-macam etika berdasarkan lingkungannya. Yang pertama, etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku individu sebagai umat manusia. Macam-macam etika berdasarkan sumbernya. Yang pertama, etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Yang kedua, etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis atau berdasarkan filsafat. Manfaat etika memiliki rasa tanggung jawab, dipakai sebagai pedoman, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan organisasi, menjaga ketertiban dan keteraturan dalam organisasi atau perusahaan, menjadi kontroversial, dan bisa melindungi hak anggota pekerja, dipakai sebagai acuan untuk memecahkan masalah internal maupun eksternal. Hakikat etika merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan. Refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapannya. Selanjutnya yaitu norma etika. Yang pertama, jujur, adil, tepat janji, taat aturan, tanggung jawab, responsif, hati-hati, dan sopan santun. Pengertian pergaulan. Pergaulan merupakan kontak langsung antara satu individu dengan individu lainnya. Di dalam pergaulan tentunya terjadi sebuah interaksi sosial antar individu yang saling mempengaruhi. Interaksi yang terlihat biasa dan sederhana sebenarnya merupakan suatu proses yang cukup kompleks dan dilandasi oleh berbagai faktor psikologis, diantaranya faktor imitasi, sugesti, identifikasi, maupun faktor simpati. Pergaulan ialah interaksi dan komunikasi yang terjadi dalam sebuah lingkungan atau tempat tertentu
antara seseorang individu dengan individu lainnya. Macam-macam pergaulan. Pergaulan dapat dibedakan dalam berbagai hal. Yang pertama, menurut siapa yang terlibat dalam pergaulan itu. Yang kedua, dipandang dari bidangnya. Yang ketiga, ditinjau dari pergaulan. Dapat digunakan rentang-rentangan untuk membedakannya. Pengertian etika pergaulan. Pergaulan diartikan sebagai kehidupan bermasyarakat atau perihal bergaul. Maka bisa dikatakan definisi etika atau pergaulan adalah watak atau kebiasaan seseorang dalam bergaul dan menjadi kehidupan bermasyarakat. Pentingnya etika pergaulan. Yang pertama, manusia dituntut untuk saling berhubungan, mengenal, dan membantu. Yang kedua, agar tingkah laku kita diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Yang ketiga, tata krama dan tingkah laku sehari-hari merupakan cermin pribadi kita sendiri. Hal yang harus diperhatikan dalam etika pergaulan, yaitu pandai menempatkan diri. Dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, sebaya, dan yang lebih muda. Misalnya, orang yang lebih tua atau orang yang dituakan harus kita hormati. Orang-orang yang sebaya harus dihargai. Orang yang lebih muda harus disayangi. Cara yang dapat dilakukan untuk memelihara etika pergaulan, yakni saling menyapa saat bertemu orang yang dikenal. Yang ketika orang bertemu dengan orang yang dikenal di jalan atau di tempat umum, usahakan untuk menyapa atau berbincang sebentar. Contohnya menanyakan kabar atau lainnya. Menghormati orang yang lebih tua dalam etika pergaulan kita harus menghormati orang yang lebih tua. Contohnya dengan berbicara dengan sopan, membungkuk ketika harus berjalan di depan orang yang lebih tua, dan sebagainya. Menghargai teman sebaya. Selain menghormati orang yang lebih tua, etika pergaulan juga mengajarkan cara menghargai teman sebaya. Contohnya, mendengarkan pembicaraan teman sebaya dengan baik, memperhatikan penggunaan bahasa, dan lain sebagainya. Bersikaplah sopan kepada siapa saja, berperilaku dengan senantiasa menjaga sikap sopan santun menjadi hal penting yang harus diterapkan dalam etika pergaulan. Bersikap sopan bisa dengan menjaga cara berbicara, memperhatikan cara berpakaian, etika bertamu, menyapa, berkenalan, dan lain sebagainya. Materi keempat yaitu etika berpakaian. Beberapa etika atau etiket dalam berpakaian. Yang pertama, menutup aurat pada bagian tubuh. Saat ini banyak kita jumpai gadis atau wanita yang tidak menutup aurat dengan bajunya, sehingga dapat memunculkan rangsangan pada kaum laki-laki yang melihatnya. Ada banyak pilihan pakaian yang tertutup dan sopan yang bisa digunakan tanpa mengurangi kecantikan perempuan. Seharusnya pemerintah memberikan teguran bagi orang yang membuka tubuhnya. Yang kedua, sesuai dengan tujuan, situasi, dan kondisi lingkungan. Jika ingin sekolah, gunakanlah pakaian seragam sekolah, bukan pakaian untuk tidur, renang, kerja, dan lain sebagainya. Apabila sudah di keluar rumah sangat dingin, maka gunakan jaket yang tebal.
bukan menggunakan pakaian tipis. Yang ketiga, tampak rapi, bersih, sehat, dan ukurannya pas. Pakaian yang dipakai sebaiknya menggunakan pakaian yang telah dicuci bersih, disetrika rapi, dan jika dipakai tidak kebesaran maupun kekecilan. Pakaian yang kotor merupakan sarang penyakit bagi kita diri sendiri maupun pada orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, tidak menyinggung orang lain. Pakailah baju-baju yang biasa saja, tidak mengganggu aktivitas atau kenyamanan orang lain. Misalnya, menggunakan gaun wanita dengan ekor puluhan meter, maka sangat tidak pantas digunakan pada tempat yang umum seperti bis umum. Aspek-aspek yang mempengaruhi etika berpakaian. 1. Selebriti. Gaya berbusana setiap orang diekspresikan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Yang paling mudah adalah gaya berpakaian selebriti. Segala macam media akan menggunakan gaya pakaian selebriti dalam menunjukkan contoh berpakaian. Para selebriti pun akan mungkin abadi pada ingatan banyak orang dengan banyak hal. Orang karena itu tidak jauh banyak mengikuti dan meniru gaya orang berpakaian pada para selebriti. 2. Musik. Dalam satu bahasa yang kita miliki adalah musik. Jika Anda perhatikan genre-genre musik yang dimiliki oleh beberapa genre yang seperti rock, punk, pop, dangdut pun punya gaya berdandan yang berlainan. 3. Teman-teman. Sadar atau tidak sadar, teman-teman mempengaruhi pakaian kita sendiri. Teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kita sendiri, termasuk dalam memilih gaya. Karena Anda selalu dekat dengan mereka, maka tanpa sadar Anda akan belajar dari mereka yang mengambil sedikit dari gaya mereka. Materi kelima, yaitu etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Definisi komunikasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari Latin communicatus, artinya berbagi atau menjadi nilai bersama. Komunikasi dapat diartikan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan secara langsung atau melalui saluran dalam rangka bahkan mempengaruhi perilakunya. Definisi etika komunikasi. Etika komunikasi adalah ilmu yang memperhatikan baik buruknya cara berkomunikasi. Etika komunikasi merupakan norma atau aturan tingkah laku yang harus dilakukan saat berkomunikasi dengan orang lain. Berikut beberapa perspektif etika komunikasi. Yang pertama, perspektif sifat manusia. Sifat manusia yang paling dasar adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Yang kedua, perspektif rasional. Faktor rasional merupakan daya relevasi bagi setiap penilaian moral. Yang ketiga, perspektif religius. Kitab suci atau hadits religius merupakan suatu pedoman dalam kehidupan manusia saat melakukan sesuatu. Kitab suci merupakan standar dalam mengevaluasi etika komunikasi. Yang keempat, perspektif ilegal.
Perilaku komunikasi yang ilegal sangat disesuaikan dengan norma atau peraturan yang berlaku dan dianggap sebagai perilaku yang etis. Prinsip etika komunikasi. Yang pertama, prinsip keindahan. Prinsip keindahan ini mendasari segala sesuatu yang mencangkup penikmatan dasar senang terhadap keindahan. Yang kedua, prinsip persamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap kebersamaan antara laki-laki dan perempuan, ras, dan persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Prinsip kebaikan ini mendasari perilaku individu untuk selalu berbuat kebaikan dalam interaksi di dalam lingkungannya. Yang keempat, prinsip keadilan. Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk mengalihkan pada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Yang kelima, prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Keenam, prinsip kebenaran. Biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis atau rasional. Etika berkomunikasi. Yang pertama, etika mahasiswa terhadap pimpinan jurusan, fakultas, dan universitas, yaitu mengenal pimpinan jurusan, fakultas, dan universitas. Memperhatikan dan mempelajari penyelesaian penjelasan yang diterima oleh fakultas dan universitas, melaksanakan tugas-tugas yang diterima menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, etika mahasiswa terhadap dosen, yaitu mengenal dosen di lingkungannya, bersikap hormat kepada setiap dosen, membuat perjanjian dengan dosen bila ingin konsultasi, menjunjung tinggi kejujuran akademik. Yang ketiga, etika mahasiswa terhadap pegawai administrasi sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa, perlu memperhatikan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas. Yang keempat, etika antar mahasiswa, yaitu bersikap saling menghargai dan sopan santun terhadap teman, saling membantu dan tidak saling merugikan, tidak merasa diri lebih pintar dari mahasiswa lain, saling membantu jika ada teman yang berbuat kesalahan. Materi keenam yaitu etika dalam berorganisasi. Organisasi yaitu perkumpulan yang terdiri dari 3 orang atau lebih yang bersama-sama melakukan kegiatan secara terkoordinasi atau teamwork demi mencapai suatu tujuan bersama. Etika dalam organisasi adalah etika atau perilaku yang sikap menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal itu terwujud dalam bagaimana seseorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga informasi perusahaan dengan baik, membangun etos kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bersikap hormat, jujur, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip etika dalam berorganisasi. Yang pertama, prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencangkup penikmatan rasa senang
terhadap keindahan. Yang kedua, prinsip persamaan. Setiap manusia dapat di hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab bersama, sehingga muncul tuntutan-tuntutan atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat baik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, prinsip keadilan. Kemauan yang kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Yang kelima, prinsip kebebasan, yaitu kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Yang keenam adalah prinsip kebenaran. Kebenaran biasanya digunakan dengan logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis dan rasional. Kebenaran harus dibuktikan. Kode etik dalam berorganisasi. Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan kooperatif dengan unit kerja lain dalam rangka mencapai tujuan. Materi ketujuh atau yang terakhir yaitu etika di lingkungan kampus. Etika kampus adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, akademik, dan kampus tersebut. Etika kampus memiliki dua hal penting, yaitu ketertiban dan tata krama. Yang pertama, ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus. Yang kedua, ikut menjaga keamanan kebersihan alat-alat perabot kelas atau ruang kuliah, serta mengatur sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menjaga agar barang-barang milik kampus tidak rusak atau harus masih tahan lama. Yang keempat, ikut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak menggunakan untuk tempat tidur-tiduran. Yang kelima, tidak memarkirkan kendaraan atau melanggar ketentuan yang berlaku. Beberapa etika di kampus yang perlu ditanamkan dalam diri mahasiswa. Yang pertama, mentaati peraturan yang ditentukan oleh fakultas dan para dosen yang mendidik kita. Yang kedua, menganggap teman sesama mahasiswa sebagai teman sejawat yang harus saling membantu dan menganggapnya sebagai pesaing secara sehat dalam berkompetensi meraih prestasi akademik. Ketiga, menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan mentaati kaidah keilmuan yang berlaku, seperti menghindari tindakan-tindakan menyontek, plagiat, pemalsuan tanda tangan kehadiran, dan tindakan tercela lainnya. Keempat, berperilaku sopan santun dalam bergaul di lingkungan kampus dan di masyarakat, umumnya sebagai manifestasi dari kedewasaan dan dalam berpikir dan bertindak. Kelima, berpenampilan elegan sesuai dengan mode yang berlaku saat ini tanpa harus melanggar tata tertib berpakaian di kampus. Yang keenam, perilaku kritis, emosional, dan menerima ilmu pengetahuan baru
bisa mempertimbangkan bagaimana yang benar dan mana yang salah, dengan menguji setiap masukan dengan cara mengkomunikasikan ke sumbernya. Yang ketujuh, mempunyai prinsip yang jelas dalam berpendirian, didasari dengan kerendahan hati tanpa harus ada tampak sombong atau angkuh. Sekian penjelasan dari saya tentang materi etika akademik dan bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.